Shalom adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai hari Pentakosta. Adik-adik, masihkah kamu ingat peristiwa Yesus diangkat ke surga? Murid-murid Yesus sangat sedih karena mereka akan berpisah dengan Yesus yang mereka sangat sayangi. Tetapi Yesus menghibur mereka. Dia berkata, "Jangan sedih, aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian. Aku akan memberi seorang penolong yang akan bersama dengan kamu. Dia akan tinggal bersama kamu dan menolong kamu. Pergilah ke Yerusalem untuk menunggu Roh Kudus." Itulah janji Yesus kepada murid-muridnya. Mereka percaya akan janji Yesus, dan mereka berangkat ke Yerusalem untuk tinggal di sana menunggu kedatangan Roh Kudus. Apa yang mereka buat ketika menunggu janji Yesus? Mereka bersekutu di dalam rumah untuk berdoa. Mereka menunggu dan berdoa. Pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat, Roh Kudus masih belum datang. Mereka terus berdoa pada hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, hari ke-8, hari ke-9. Roh Kudus masih juga belum datang. Tetapi pada hari ke-10 apabila mereka sedang berdoa, tiba-tiba mereka mendengar bunyi seperti angin bertiup. Mereka sangat terkejut. Apakah itu? Mereka berpandangan antara satu sama lain, dan apa yang mereka lihat? Mereka melihat lidah-lidah api hinggap di atas kepala mereka. Tetapi aneh, lidah api itu tidak membakar rambut mereka. Itu tanda Roh Kudus datang kepada mereka. Itu adalah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus kepada mereka. Mereka dipenuhi dengan sukacita. Mereka menyanyi dan memuji Tuhan dengan gembira. Roh Kudus sudah datang. Tuhan Yesus telah mengutarakan janjinya. Orang ramai yang berada di luar mendengar suara seperti deru angin. Mereka ingin tahu apa yang terjadi. Mereka berdiri di hadapan pintu rumah. Apabila murid-murid Yesus mendengar orang ramai datang, mereka tidak takut. Mereka pergi keluar dan memberitakan tentang Yesus dan apa yang telah Yesus lakukan kepada mereka. Roh Kudus membantu mereka untuk menjadi berani memberitakan tentang Yesus. Semua orang mendengar dan mereka sangat kagum. Kenapa? Mereka datang dari berbagai tempat dan bercakap dengan berbagai bahasa. Tetapi mereka boleh mengerti apa yang dikatakan oleh murid-murid Yesus kepada mereka. Roh Kudus membantu murid-murid Yesus untuk bercakap dalam berbagai bahasa yang mereka tidak pernah belajar sebelum ini. Kemudian Petrus ke hadapan. Dia memberitahu orang ramai, "Yesus yang kamu salibkan tidak terus tinggal di dalam kubur. Allah membangkitkan dia, Allah mengangkat Yesus ke surga. Dari surga, dia menghantar Roh Kudus untuk tinggal bersama dengan kita dan membantu kita selamanya. Oleh itu, kamu semua harus yakin bahwa Allah telah menjadikan Yesus yang disalibkan itu Tuhan dan Penyelamat." Apabila mereka mendengar tentang ini, ramai yang menjadi percaya. Mereka bertaubat atas dosa mereka. Mereka bertanya kepada murid-murid Yesus, "Apa yang perlu kami buat?" Petrus menjawab, "Kamu harus meminta ampun atas segala dosa-dosa kamu dan dibaptiskan dalam nama Tuhan Yesus. Dosa kamu akan diampuni dan kamu akan menerima Roh Kudus." Ramai orang yang mau percaya kepada Yesus. Petrus dan murid-murid yang lain pun membaptiskan mereka. Bermula dari hari itu, mereka selalu bersama. Mereka berdoa kepada Tuhan Yesus dan mengasihi satu sama lain, serta memberitakan tentang Yesus kepada orang ramai. Dan setiap hari, ada orang yang datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Demikianlah cerita kita pada hari ini. Adik-adik, kita akan menghafal satu ayat hafalan di dalam Mazmur 118 ayat 17. Aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Sekali lagi, Mazmur 118 ayat 17. Aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Baiklah adik-adik, demikianlah cerita dan ayat hafalan kita untuk minggu ini. Jumpa lagi.